Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di bidang ekonomi, dan kita tahu bahwa besok adalah debat pemilihan presiden yang akan mempertemukan dua pasangan calon begitu untuk memperdebatkan beberapa hal, diantaranya adalah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Masing-masing paslon, Jokowi Amin dan juga Prabowo Sandi, punya resep khusus untuk menyasar atau untuk mengadres permasalahan kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya yang mereka tawarkan, kedua pasangan ini tawarkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan sosial. Yang pertama adalah untuk 01, tentu saja dana desa yang sudah setiap tahunnya bertambah begitu dan didistribusikan di lebih dari 70.000 desa. Kemudian bantuan tepat sasaran, kemudian dukung UMKM ini juga melalui dukungan dari dunia ekonomi digital dengan menciptakan iklim yang kondusif, kemudian dengan menciptakan pelatihan-pelatihan dan juga bantuan kredit. Nah, sementara stabilisasi harga adalah bagaimana menjaga agar harga tetap stabil di pasaran, kemudian memperkuat infrastruktur. Kita tahu bahwa saat ini kita mengalami infrastructure boom, di mana banyak sekali infrastruktur yang dibangun dan tujuannya adalah menurut Jokowi adalah nantinya untuk menurunkan harga distribusi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penurunan harga komoditas begitu. Sementara untuk 02 adalah dengan beberapa hal seperti menggenjot pertanian, kemudian menaikkan penghasilan tidak kena pajak, mendorong kewirausahaan, ini salah satunya dengan mendirikan rumah siap kerja begitu, kemudian gencarkan industrialisasi, ada beberapa hal yang ingin digencarkan seperti sektor public housing begitu yang dikatakan oleh 02, kemudian meningkatkan pendapatan negara. Tapi bagaimana caranya belum ada penjelasan secara komprehensif dari pihak 02, dikarenakan mereka juga mengatakan bahwa anti asing dan juga tidak akan impor dan juga anti investasi dari luar begitu. Nah, kita akan kemudian melihat di grafik selanjutnya terkait dengan angka pengangguran di Indonesia, bahwa tapi sebelum ke angka pengangguran kita coba lihat pemirsa, ini adalah penduduk miskin. Penduduk miskin saat ini menjadi 9,54%. Ini 9,96 adalah jumlah turunnya. Saat ini penduduk miskin adalah 25,7 juta jiwa. Ini terendah sejak tahun 2011. Kemudian untuk pengangguran terbuka saat ini posisinya ada di 5,34%. Ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2017, di mana tahun 2017 mencapai 5,5%. Nah, sementara angka ketimpangan juga turun, saat ini adalah 0,384. Nah, PKH, Program Keluarga Harapan, kemudian KIP, bantuan langsung non-tunai ini disinyalir dan juga dianalisa oleh sejumlah pengamat ekonomi berhasil menekan ketimpangan pengeluaran atau rasio Gini antara wilayah penduduk di Indonesia. Nah, bagaimana terkait dengan pertumbuhan ekonomi, baik itu realisasi maupun proyeksi pertumbuhan ekonomi bila kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Kita lihat grafiknya bersama-sama. Yang atas pemirsa ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2019, sementara yang bawah adalah pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Apabila kita bandingkan, Indonesia 5,17% pertumbuhan ekonominya di tahun 2018. Lebih tinggi daripada Malaysia 4,7. Untuk Anda ketahui, Malaysia mengalami pelambatan di tahun 2018. Kemudian lebih tinggi juga daripada Thailand. Namun kemarin kami sempat berbincang dengan ekonom Raden Pardede yang mengatakan bahwa semakin maju suatu negara, otomatis peningkatan pertumbuhan ekonominya akan semakin sedikit begitu. Berbeda dengan negara-negara yang cenderung masih berkembang seperti yang ada di bagian kanan saya ini. Nah, Indonesia mengalami 5,17%. Ini juga menurut Gubernur BI tidaklah buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan pertumbuhan ekonomi dunia saja hanya 3,6% dan Indonesia jauh di atas angka 3,6%. Nah, pertanyaannya kemudian sebenarnya siapa yang paling jitu di antara kedua paslon untuk meramu cara ataupun jurus untuk menyasar atau menurunkan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial? Kita nanti akan bahas dengan dua orang ekonom di studio Prime Talk. Nah, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui channel sosial media kami. Ada 3 cara di mana Anda bisa bergabung. Melalui Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa hashtag Adu Strategi Ekonomi dan juga hashtag Prime Talk. Ada satu narasumber yang sudah tiba di studio Prime Talk. Ada Pak
Muhammad Ihsan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Ihsan, selamat malam. Malam, Mas. Saya ingin, kalau kemarin kita juga berdiskusi dengan ekonom, lebih hal-hal yang bersifat makro begitu. Saya ingin lebih mikro sekarang. Nah, Pak Jokowi pada periode pertama mengeluarkan 3 kartu, Pak. Ada KIS, KIP, dan juga KKS. Di periode mendatang ada 3 kartu lagi, kartu sembako murah, KIP kuliah, dan kartu prakerja. Sementara Bang Sandi mengatakan bahwa kita nggak butuh kartu, kita butuhnya uang begitu. Menurut Anda seberapa efektifkah kartu-kartu ini untuk menurunkan kemiskinan? Atau kita memang butuhnya duit? Di dalam kartu itu ada uang ya di belakangnya kan? Jadi artinya sebenarnya ya uang juga, tapi bentuknya kartu. Iya. Efektivitasnya seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau kita lihat tadi angka kemiskinannya kan sudah di bawah 10%. Itu kalau dalam literatur itu disebut the last mile, jadi yang terakhir. Jadi orang miskin itu makin sedikit, makin tersebar, penyakitnya beda-beda, oleh karena itu harus ada targeting. Tadi ada program yang disebut dengan harus tepat sasaran. Oke. Nah, kartu itu adalah bagian, ada dua hal. Silakan, Pak. Yang pertama adalah mengurangi biaya transaksi, jadi biaya untuk mencapai sasarannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat proses targeting itu. Oke, artinya dengan adanya kartu ini adalah mempercepat penanganan kemiskinan di orang-orang yang sebenarnya ditarget. Iya. Berarti lebih spesifik dengan adanya kartu-kartu ini, Pak. Iya, jadi untuk mencegah jangan sampai kan persoalan waktu kita ngasih bantuan itu selalu menimbulkan side effect. Buat di side effect orang yang tidak berhak itu mendapatkan menerima. Nah, kartu itu dilakukan untuk mencegah supaya orang tidak berhak tidak dapat, orang yang berhak dapat. Artinya sebenarnya tanggapan bahwa kita nggak butuh kartu, kita butuhnya uang, ya artinya kartu ini juga isinya uang begitu. Betul, tapi lebih spesifik. sama. Ya, jadi ini ada juga menarik bahwa yang dikatakan bahwa kartu-kartu ini tidak efektif begitu dalam mengentaskan kemiskinan. Tapi menurut Anda efektif tidak sih kartu-kartu ini mengentaskan kemiskinan? Kalau Anda tadi mengatakan ini menarget secara spesifik loh. Nah, sangat tergantung bagaimana desain dari programnya. Sangat tergantung kepada basis datanya. Nah, oleh karena itu updating ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya. Itu ada namanya yang dilakukan oleh basis data terpadu. Ya, basis data terpadu itu harus diupdate setiap saat. Ya. Karena penduduk miskin itu juga sangat dinamis. Oke. Ya, jadi harus diupdate untuk membuat supaya targeting itu bisa tercapai. Baik. Sebelum kami mengupdate Anda kembali dengan informasi terkait dengan gempa yang berpotensi tsunami di Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, kita akan kembali membahas topik kita malam hari ini dengan Pak Muhammad Ihsan. Pak Ihsan, saya kembali ke pertanyaan saya dan ini mendalami, efektif tidak kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Jokowi dalam mengurangi kemiskinan? Evidence-nya ada yang efektif. Misalnya contohnya dulu kita membagikan raskin, kemudian namanya Rastra ya, dirubah. Beras sejahtera. Ini sistem ya. This is the same, hanya berubah nama. Kemudian? Berubah nama ya, tapi waktu itu kalau kita lihat dari efektifnya di lapangan, yang harusnya 15 kilo per rumah tangga, mereka cuma terima 4,5 kilo. Lalu sebagian dari yang dikasih dalam bentuk fisik, dalam beras, diganti dengan cash, dalam bentuk kartu ya, BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, itu kemudian hasilnya sesudah diganti itu orang efektif bisa menerima dari 4,5 jadi 8, 9, 10 kilogram. Nah, ini kartu ini kan nanti mendapatkannya tunai tapi melalui elektronik begitu. Ya, sehingga efektivitas untuk sampai secara penuh juga sangat tinggi. Ya. Jadi dia dapat kartu, ada isi uangnya di dalamnya, kemudian kartu itu dibawa ke pasar, di warung-warung yang sudah di-identify, mereka boleh beli beras. Dan itu menjadi lebih efektif. Sebenarnya programnya sama, tapi caranya berbeda dan ini lebih efektif. Ya, dan ongkosnya menjadi lebih murah. Lebih murah, Pak.
Pak Ihsan, mungkin ini kita punya waktu sisa 2 menit. Kesimpulan Pak, dari 3 kartu existing dan 3 kartu potensial yang akan dikeluarkan di periode berikutnya apabila menang Pilpres, efektivitasnya seperti apa? Kesimpulan yang Anda ingin ambil? Jadi banyak hal yang menentukan ya. Yang satu, ini just modalitas. Modality untuk membuat supaya targetingnya bisa tercapai. Tentu kita harus perbaiki basis data terpadunya, harus diupdate terus. Di tengah IKTP yang kemarin justru malah dikorupsi. Ya, jadi itu yang harus dilakukan terus, diupdate datanya, kemudian sasarannya harus dipertajam. That's a works yang harus terus dilakukan untuk supaya bisa mencapai, karena persoalannya persoalan last mile itu. Jadi yang terakhir makin lama makin turun, makin sedikit, makin susah kita untuk mencapai sasarannya. Kenapa makin turun malah makin susah Pak untuk mencapai sasaran jadi, itu? Jadi kalau banyak kamu lempar banyak yang nangkap. Banyak yang nangkap pasti dapat. Tapi kalau makin sedikit kan makin susah, untuk probability untuk reach the poor itu makin susah. Nah. Artinya kartu-kartu ini sebenarnya merupakan jawaban untuk menyasar masyarakat secara lebih fokus, secara lebih terfokus dan secara lebih terarah begitu. Betul. Jadi lebih terfokus, kita bisa dapat orangnya dengan tepat. Lalu yang kedua, biaya administrasinya bisa lebih murah. Biasanya kalau tipikal program kemiskinan ini satu rupiah kita salurkan itu butuh 1,2 sampai 1,3 rupiah biaya administrasi. Ya. Dengan adanya kartu, jadi bisa diturunkan well di bawah itu. Cost untuk distribusi bisa diturunkan. Iya, bayangkan gini aja deh. Kalau dulu bawa beras, ada ongkos bawa berasnya kan, fisiknya. Sekarang nggak perlu bawa beras lagi, bawanya cuma uang yang disalurkan dengan kartu, yang ongkos kirim as simple as that. Artinya cost yang ditanggung pemerintah untuk memberikan bantuan ini pun juga berkurang dan masyarakat juga mendapatkan haknya secara lebih utuh begitu. Ya, lebih utuh, dan orang yang tidak berhak makin sedikit untuk yang tidak berhak makin sedikit. Terima kasih. Itu akan memperbaiki distribusi pendapatan juga. Pak Ihsan, terima kasih. Mohon maaf kita harus tadi berbagi informasi terkait dengan gempa di Sulawesi Tengah, namun kami sangat menghargai kehadiran Pak Muhammad Ihsan di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, sesaat lagi Kick Andy akan hadir untuk Anda. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.